libur masih kegiatan, Mbak? Ya kan pelayanan masyarakat berlibur ya kita harus kerja Ya, siap. supaya pemerintah harus selalu hadir ya. Siap. Jadi masyarakat libur kita memastikan masyarakat bisa libur dengan nyaman. Iya. Laras. Hari ini ada monitoring kegiatan persiapan. Ya, Turun. nanti kita jam 16.30 laksanakan apel pemantauan ban baru di Polresta. Kemudian nanti ada juga Bitcoins dengan Pak Polri, pemantau seluruh Indonesia. Setelah itu nanti kami berdiri untuk melihat aktivitas masyarakat. Kita sudah mengimbau masyarakat untuk mengisi kegiatan pergantian tahun dengan review soal pertama di masjid-masjid isi kota, Mengenal jauh tentang Pak Wandi. Kalau yang sedikit kita ikutin di Wikipedia nih, sejak begitu lulus IPDN, Pak Wali jadi fungsional umum, terus pernah jadi staf di kecamatan juga. Betul. Terus baru berkiprah di Kemendagri. Ceritanya gimana sih Pak Wali ini jenjang karir Pak Wali begitu cepat sekali langsung jadi Iya, sebenarnya kalau dilihat nggak cepat juga ya. Saya salah satu yang mendapatkan Satya Lancana dari Bapak Presiden untuk pengabdian 30 tahun. Jadi saya sudah mengabdi sebagai ASN sudah 30 tahun. Saya mulai dari tahun 1992. Saya sudah menjadi ASN. Kemudian di 94 sampai dengan 97 saya bertugas di Kecamatan Labuan Hati, Kabupaten Aceh Selatan. Nah, setelah itu saya diberi kesempatan oleh Bupati Aceh Selatan waktu itu untuk tugas belajar di STIA, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara, LAN-RI, Pejompongan. Setelah lolos dari S1, karena sebelumnya saya D3 pemerintahan dari STPDN Jatinangor 91, lulus 94, tugas sampai dengan 97, kemudian lanjut S1, selesai, saya melanjutkan studi di S2 program Magister Ilmu Administrasi Publik di Universitas Indonesia. Selesai dari S1, kemudian melanjutkan pindah dulu ke Kemendagri. Di Kemendagri mulai 2002, Pak. Betul. Di Kemendagri 2002 itu saya tugas pertama sebagai pelaksana Sana. di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Dalam Negeri. Jadi waktu saya banyak habiskan di sana. Sampai dengan 2016 saya melaksanakan tugas di Badan Diklat. Terakhir saya sebagai Kepala Bidang Kerjasama Kediklatan. Kepala Bidang Standarisasi dan Kerjasama Kediklatan. Nah, di situ mengurus bagaimana kita mendorong kompetensi based training, ya, bagaimana mengadopsi hal-hal yang baik di negara lain untuk bisa kita terapkan di Indonesia. Nah, selama di Badan Diklat juga saya punya kesempatan belajar banyak, ya. Saya belajar di Harvard Kennedy School, kemudian di Dalhousie University dan beberapa universitas lain. Punya kesempatan Pak Wali jadi jaring Pak Wali. Sudah sepanjang waktu kerjasama dengan Cika, dengan Inca, ya, dan beberapa juga lembaga-lembaga asing. Mungkin Pak Wali bisa ceritakan untuk bisa bayangkan Pak Wali sendiri kerjasama di waktu Kemendagri, ya. Itu sejamannya di Dukcapil, di Badan Diklat. Di Badan Diklat karena memang nomenklatur jabatannya standarisasi
dan kerjasama Kediklatan. Saya mulai eselon 4-nya itu sebagai Kasubit kerjasama luar negeri. Oh iya. Nama nomenklaturnya memang kerjasama luar negeri. Jadi fokus tugasnya itu memang membangun kerjasama. Dan pada saat itu banyak kerjasama juga yang kita inisiasi dengan Jepang, ke Korea, kemudian dengan Kanada, Amerika, Australia, dan banyak lagi, Belanda, semua itu. Dan itu menjadi bagian dari pengalaman tak berharga ya, pengalaman yang sangat berharga lah, ya, yang tak terlupakan. Ya, bagaimana kita bisa melihat perbandingan cara kerja orang, budaya orang, bagaimana keteraturan di tempat lain. Ya, semua itu membekas dan insya Allah itu dia menjadi akumulasi pengetahuan yang timbul dan mengendap di dalam alam bawah sadar kita. Sehingga kapan perlu dia otomatis keluar ya. Agak sampai di kampus Datin ini kan ideal banget tuh kayak pusat daftar networknya gue. Ini kampus Datin dulu atau di Dukcapil dulu? Oh, jadi setelah saya di Badan Diklat, saya pindah ke Dirjen Oda. Oh, di Oda. Menangani penataan kelembagaan perangkat daerah. Jadi bagaimana kita membuat perangkat daerah itu berbasis pada fungsi, berbasis pada urusan pemerintahan. Sehingga dia akan ketemu nanti antara urusan apa yang dilaksanakan, programnya apa, duitnya berapa, dan dampaknya ke masyarakat seperti apa. Ini bisa kita telusuri, ini yang dikembang. Setelah itu saya masuk ke Badan Litbang Kemendagri. Di sana kita mengembangkan jejaring inovasi daerah. Kemudian baru masuk Dukcapil. Di Dukcapil dengan Pak Dirjen waktu itu, Zudan Arif Fahrullah, kita mencoba menyederhanakan proses pelayanan Dukcapil. Nah, kita waktu itu menyusun regulasi mengganti kertas Dukcapil itu, kertas dokumen kependudukan. Selain tadinya menggunakan security printing, diganti dengan kertas putih. Nah, pengamanannya di mana? Pengamanannya menggunakan tanda tangan elektronik. Jadi dokumennya menjadi dokumen elektronik. Ya, kalau udah dokumen elektronik, kamu boleh print di mana saja. Yang penting elektroniknya asli. Ya, ini saya kira satu lompatan juga yang saat ini kita lihat masyarakat mudah sekali dengan dokumen-dokumen kependudukan itu. Nanti waktu sih, awalnya Pak Pasti membantu Pak Dirjen. Ternyata dia banyak orang yang belum tahu. Kita juga menggagas yang namanya Anjungan Dukcapil Mandiri. Iya itu. Sehingga dokumen-dokumen juga bisa di-print di tempat-tempat yang lain. Ya. Dan sekarang kan dokumen bisa keluar tuh di HP, di mana-mana. Ini sebagian dari upaya kita lakukan transformasi layanan. Ya, tinggal ke Pemdanya ini. Yang sering dilakukan. Jadi kan alhamdulillah punya kesempatan membuat kebijakan dan melihat sendiri implementasinya gimana. Karena Pak Menteri bilang, ini orang Kemendagri harus turun, harus tahu. Mudah nggak melaksanakan kebijakannya? Tapi kebijakan yang kuat itu menyulitkan di dalam pelaksanaan. Nah, itu dilakukan Pak Wali waktu zaman jadi bupati di Aceh sampai memberikan sebagian kewenangan kepada camat. Nah, ini salah satu implementasinya Pak, supaya untuk mempermudah siswa. Iya, kan prinsipnya yang paling dekat. Masyarakat itu kan mencari pelayanan paling dekat. Siapa yang paling dekat? Kita kalau di daerah ya camat. Karena setelah camat adalah kepala desa. Kan bukan di bawah kita. Tapi kalau di kota Tangerang, saya lihat kelurahan yang paling dekat. Sehingga nanti camat bisa menjadi supervisornya kelurahan. Karena sifat camat ini kan perangkat daerah yang bersifat kewilayahan. Dia menjadi perpanjangan tangan kepala daerah untuk mengelola pemerintahan di kecamatan, di kelurahan-kelurahan. Ada yang menarik pendidikan Pak Wali ini, ada yang informalnya. Kalau kita sistem santri, kalau di Aceh beda sebutannya. Di Darul Istiqomah. Sebutannya apa Pak? Kalau di kita santri, kalau di Aceh Daya, Darul Istiqomah. Itu macam madrasah atau ya sama pesantren juga. Pesantren juga, jangan dipanggilnya dengan Daya. Jadi bisa sering pakai juga. Terlalu berat kalau pakai. Ini namanya memang budaya kita di Aceh, anak-anak semua pulang sekolah kasih madrasah sore, malamnya suruh
ngaji ke daya-daya. Oh, Ya, jadi semacam Inggris ya, Pak. jadi ikut nyantri lah. Nganter ya. Jadi langsung juga ini warga kota Tangerang Pak Wali kita ini luar biasa. Akhirnya sampai ke Kapusdas. Setelah dari Dukcapil, saya pindah menjadi Kabakren, Oh, Kabang keren. Dirjen Adwil. Ya, Setelah itu baru mendapatkan kepercayaan Pak Menteri Dalam Negeri menjadi asisten deputi ekonomi dan kesejahteraan rakyat di Badan Nasional Pengelola Perbatasan. Nah, jadi setahun di situ kita menjelajahi wilayah-wilayah sulit di negara kita ini. Perbatasan ya, perbatasan lautnya sampai ke wilayah-wilayah Papua, NTT, Maluku, semua kita jalan. Dan juga di semua wilayah. baru ke Kapusdas. Setelah itu sudah di Ya katanya juga Pak di Kapusdas itu Pak Wali. Pusat data informasi di sana sih. Iya Pak ya. Berapa lama Pak di Kapusdas? saya di Kapus Datin setahun lebih. Setahun ya. Ya. Kapus Datin ya tahun Orang Aceh paling tinggi gitu. itu baik. Abangnya sudah ada juga dirjen. Dirjen ada juga wilayahan, salah satu orang Aceh juga. Nah, kalau ada organisasi Indonesianis itu Pak waktu zamannya Pak Harto berorgan Itu apa? Ketika dia di kuliah dulu. enggak ASDEP, misalnya kita coba gali nih, bahwa bicara perbatasan enggak cukup hanya secara formal pemerintah. Iya. Ya, tapi society-nya juga harus terjalin. Nah, kita coba mudah-mudahan ini bisa menjadi inisiatif dan perdagangan kita dengan Malaysia kan juga bagus ya. Dan kemarin waktu di Aceh Jaya saya lihat ternyata banyak juga orang Aceh yang di Malaysia yang mereka juga sudah berhasil juga di sana. Di Aceh Aceh Jaya kemarin PJ Bupati hampir 1 tahun lebih Pak ya. 530 hari. Itu merubahnya 530 hari, 17 bulan. 17 bulan dan tadi baru selesai serah terima jabatan baru alhamdulillah. Lalu kemarin, jadi saya kemarin sebelum berangkat hari Jumat sempat melakukan kegiatan dulu di Kota Tangerang. Kemudian tadi tiba kita juga sudah meninjau TPA Kawah Ucing. Dan yang paling penting kan memang melihat langsung di lapangan. Sehingga suasana kebatinan itu kita tahu gitu ya. Ya, karena tidak hanya mendengar laporan dari rekan-rekan, tapi kita juga punya langsung melihat di lokasi kan. Sehingga keputusan yang akan kita ambil itu memang kita bisa bertanggungjawabkan lahir batin insyaallah. Nah, kita akan selfie dan Aceh waktu zamannya Pak PJ di sana sama dengan Tangerang yang kita ke ruangan. Oke, menurut ini. Terus tadi pertanyaan yang belum dijawab, perbedaannya Pak waktu zaman Pak Wali waktu zaman di PJ Bupati Aceh dengan di Kota Tangerang sudah yang jauh hari atau baru ini setidaknya jauh banget sih. Iya, ini sebenarnya friksi pemerintahannya sama urusan yang dilaksanakan sama. Yang berbeda adalah dinamika di lapangan. Iya. Ya, bicara kesehatan, kita melayani orang per orang harus terlayani. Gimana caranya? Tapi yang membedakan mungkin kalau di kota itu kita cukup mendorong health coverage-nya,
kemudian fasilitas kesehatannya. Tapi di sana kan mungkin ada hal lain. Bicara ekonomi, bicara pendapatan, ya. Dan sebenarnya tugas kita itu cuma 3, Pak. Membuat orang itu otaknya pinter, kemudian badannya sehat, Jadi orang yang pintar, badannya sehat, kantongnya tebal. Ini kayaknya ideal banget. Itulah yang disebut dengan indeks atau pembangunan manusia, IPN. Kemudian yang lain, semua 32 urusan pemerintahan itu dilaksanakan supaya 3 hal tadi tercapai. Ya kan? Bangun badannya, bangun jiwanya, bangun fisiknya, bangun ekosistemnya, dan budayanya. Itu sebenarnya hasilnya apa? Jadi sebenarnya di mana pemerintahan itu cak. Tinggal nuansa implementasi tata kelola yang kita sampaikan dengan pun. Kita perlu langsung, Pak. Ya, apa yang sudah dilakukan oleh Farid, kita cek nih, jangan kita jatuh. Kita jatuh teman-teman. Kan setelah begitu selesai dilantik, kita langsung in rapat nanti tampil malu. Tapi saya nggak mudah dulu. Saya ingin apa yang saya buat, apa yang saya pikirkan, apa yang saya perlukan, itu benar-benar up to date. Dan sampai saya bilang, 5 lah, kenapa teman-teman udah 20? Pastikan itu, oh saya extend it. Dia posisi bukannya di luar hari, pemikiran polisi kita jadul. Kalau kita sudah mau update dengan kondisi terkini, kita. Tapi Pak Wali, waktu zaman Pak Wali di TJ Bupati Aceh, 560 hari sampai membanggakan perhargaan sebagai Kigal disebut penghargaan desa Mandiri. Innovation with Perman Award. Ini kan luar biasa Pak Wali. Yang menarik adalah Pak Wali mewajibkan seluruh kepala puskesmas harus dokter supaya pelayanan kesehatan, jadi nggak ada non dokter. Nah ini menarik nih Pak. Apakah nanti juga akan menambahkan kota? Terus juga lagi Pak sebagian kewenangan diberikan kepada kecamatan. Kalau di kita kelurahan Pak, mungkin saya membedakan Pak ya. Di Aceh desa, di sini ada kelurahan, baik layanan service excellent juga bisa dilakukan sudah. Ini apa yang dilakukan Pak? Supaya juga apa yang saya sampai baca ada istilahnya Nurdin Methods atau Nurdin model. Kita awas diwasil. Jadi itu tadi ya, kalau itu otak pintar, sting, itu kita ada fokus pada seni-seni. Paling ini kan punya ini berasal hari material, san berdaya air, saya sederhana, tapi ini otak. Saya akan perlukan jadi dalam juga korporasi. Saya juga lagi kegiatan mengenai dan lakukan untuk mendukung Matlabul Karimah. Jadi kita akan tambah saya dengan menghibur wistir ekstra kurikulum di negara Sulawesi. Dan saya cek kembali saya buat coba kalau ini berbasis sahaman. Ada 3 yang bisa belajar kami sana, baca tulis Al-Quran, riya, ta'arah dan sebagainya, ibadah, dan habis. Ada kebaya dari seluruh sekolah yang disambil, kita kelihatan ini juga apa pinggir sudah 3 titik apa titik diurus. Ini kan anak-anak yang tidak punya kesempatan belajar di pesantren, ini kita maksudkan itu. Dan ini saya kemarin masyarakat besar kampung ini semua tolak nanti. Hasil sahabat hantar ini ini problem itu saja dengan di sudah ambassador berbaik untuk badan sehat itu yang berbilang tadi ya katakan di sana kesulitan selesai dalam seni dan dokter banyak mungkin sikatan bicara optimalisasi fasilitas kesehatan. Tinggal cara fasilitas kesehatan bisa selesai untuk rilis dan 24 jam ada praktek teknis di jalan
kita dorong dan mungkin bagian dari itu memperbaiki di kemudian mendengarkan ikut supaya kantong tebal dan kantong tebal itu perlu kalau di Aceh kan kita cerita investasi ya non. Maka kita harus bangun satu model pemberdayaan masyarakat yang berfungsi di kelompok. Tapi mereka harus bisa masuk ke korporasi. Korporasi inilah yang kita letakkan, kita buat badan ikan di desa pertama, dan mendirikan pabrik kelapa sawit yang tadinya mungkin tak pernah ada di Tiongkok. Ini saya, karena model ini kita coba. Di Anyaran, investasi oke, tapi bagus. Nanti bagaimana mendorong juga masyarakat bisa internalisasi, bisa masuk ke dalam jejaring. Kan konsepnya masyarakat, keluarga, kelompok, korporasi masyarakat, ada korporasi besar, bermitra, supaya pembangunan yang dilakukan, kemanfaatan ekonomi yang diperoleh, masyarakat tidak itu aneh. Jadi, tidak masyarakat penting melihat sesuatu benar jadi. Izin balik, kita dari tadi ngobrol belum. Oh iya. Ayo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ngopi di akhir tahun. Luar biasa. Alhamdulillah. Ketemu ngopinya di tahun depan ya kan. Insyaallah. Saya bawa itu lanjutkan terkait dengan ekonomi ya. Ya. Nanti ada rencana B2B kerjasama. Kalau di Aceh mungkin kan ada Lundes, kalau di kota kan belum Mbak ya. Yes. Nanti tinggal pengembangannya seperti apa. Terus saya lihat juga di Aceh sana Bapak mengembangkan terkait dengan menekan inflasi dengan operasi pasar murah. Apa di kota kan melakukan hal yang sama? Ya, insyaallah karena memang salah satu yang diamanatkan oleh Bapak Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dan ini rutin setiap hari Minggu Bapak Menteri memimpin koordinasi untuk pengendalian inflasi. Maka ada 9 langkah yang harus dilakukan, mulai dari memastikan stop operasi pasar, gerakan menanam. Kemarin kita koordinasi awal, Tangerang walaupun dengan kota masih ada 180 hektar lahan kosong. Ini potensial untuk kita maksimalkan. Saya akan dorong nanti Tangerang Urban Farming. Tangerang Urban Farming ini sebagai bagian dari gerakan menanam ala masyarakat urban. Sehingga mudah-mudahan nanti komoditi-komoditi tertentu itu bisa dihasilkan dari Tangerang Urban Farming ini. Yang menarik Pak Wali terkait dengan transportasi. Meskipun di Aceh Pak Wali sangat concern terhadap lingkungan hidup dengan green transportation. Dan kalau di kota sudah ada Pak, transportasi kita punya Tayo, kita punya Simbeteng. Apakah kan tetap dilaksanakan juga Pak green transportation ini kayak gimana sih Pak sistem? Jadi untuk transportasi wisata Ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan ini kita akan memperluas dan akan melihat efektivitasnya daerah-daerah mana saja yang dituju, sehingga ini bisa menjadi bus untuk sightseeing ya. Jadi orang bisa mutar kota Tangerang sambil bisa menikmati wilayah. Mungkin nanti akan kita integrasikan dengan penguatan kampung-kampung tematik dan produk-produk UMKM. Ini sebagai sesuatu yang terintegrasi tadi. Di konsep kita, pembangunan yang sinergis antara korporasi dengan masyarakat. Sistem transportasi menjadi salah satu komponen pendukung di dalamnya supaya integrasi itu bisa dilakukan. Kemudian untuk angkutan-angkutan yang lain, ini juga kita perlu melakukan updating, perbaikan, termasuk sarana prasarananya, haltenya, rambunya, dan marka dan sebagainya. Mungkin terakhir ini Pak Wali untuk kami kesibukan beliau jelang akhir tahun ini Pak Wali, mungkin ada harapan khususnya kepada ASN di tahun yang akan datang restorasi di 2024 Pak Wali.
Yes, apalagi menjelang pemilu besok di 2024. Ini apa pesan untuk masyarakat dan teman-teman ASN? Pesan secara umum, kita perlu melanjutkan pembangunan di Kota Tangerang dengan melakukan kolaborasi. Jadi nanti kita akan memaksimalkan segmen Kota Tangerang menjadi Tangerang Ayo, kolaborasi mencapai visi. Oke, kolaborasi mencapai visi. Karena visi Kota Tangerang sejahtera, berakhlak karimah, dan berdaya saing. Nanti semua ASN saya minta untuk fokus pada tugas fungsi masing-masing dengan tetap membangun kolaborasi mulai dari tingkat perencanaan, implementasi, evaluasi, dan stakeholder. Jadi kadang-kadang kita hanya bicara fokus pada pekerjaan, lupa kita punya stakeholder yang perlu kita kolaborasikan. Di prinsip kita seperti itu. Dan sekali lagi saya sampaikan, semua bekerja dengan tenang, nyaman. Tidak ada kita melakukan sesuatu yang insya Allah akan mengganggu stabilitas. Ya, ASN tetap concern apa yang sudah dicapai oleh Pak Arief. Satu capaian yang luar biasa, kita pertahankan. Mana sisi yang perlu kita perbaiki, kita perbaiki. Di dalam kontestasi pemilu 2024 nanti pada 14 Februari, saya minta semua ASN untuk netral. Kita memberikan layanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat, kepada kontestasi pemilu, dan juga pada penyelenggara. Di sukses pemilu itu ada 3 hal: sukses penyelenggaraan, sukses kontestasi, dan sukses masyarakat. Baik, terima kasih banyak ini Bu Wali sudah meluangkan waktu di tengah kesibukan. Sama-sama. Selamat bertugas Pak Wali, selamat bertahun baru. Terima kasih, selamat tahun baru juga. Terima kasih untuk sangat Kota Tangerang. Terima kasih.